Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Siang Bu, Alhamdulillah sehat walafiat pada kesempatan siang kali ini. Iya, terima kasih. Gimana Bapak, sudah siap untuk melakukan observasi? Insya Allah. Iya, gimana persiapannya? Apakah sudah matang atau gimana Bapak? Mudah-mudahan ya berjalan dengan lancar apa yang sesuai dan telah direncanakan. Sebelumnya ini mau nanya nih, tujuan dari coaching ini apa Pak? Seperti itu Pak. Iya. Tujuan utama yaitu untuk peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas, ya. Iya. Yang mana khusus itu mulai dari tahapan perencanaan pembelajaran, metode yang digunakan, Ya. serta evaluasi. Iya, luar biasa Bapak. Itu tadi Bapaknya. Terus kompetensi apa yang dipakai Pak untuk penilaian nanti Pak untuk coaching ini? Ya, kompetensi yang diharapkan itu adalah dalam hal tadi perencanaan, metode, dan evaluasi pengelolaan kelas dan manajemennya. Ya benar Bapak, itu ya, Pak yang Bapak yang lakukan untuk observasi ini Pak ya. Harapannya dengan coaching ini mau apa ya Pak ya diharapkan untuk nanti untuk coachingnya atau untuk Bapak sendiri seperti itu Bapak? Iya. Pertama itu peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas. Yang kedua meningkatnya kompetensi pedagogi, pengembangan diri pribadi Bu. Ya itu barangkali. Iya Bapak ya, sangat luar biasa Bapak. Tadi tujuan sudah diutarakan, terus harapannya. Nah, nanti saya akan menjadi observer Pak ya di sini Pak ya. Bapak dengan Koci dan saya akan melihat prosesnya dan saya akan memberikan penilaian Pak ya sesuai rubrik seperti itu. Dan semoga berjalan lancar Pak coachingnya atau observasinya. Paling itu saja Bapak. Terima kasih. Nanti akan berlanjut lagi setelah observasi. Seperti itu Bapak ya. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Siang, sama-sama Bu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Hilman. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Insya Allah kita pada kesempatan pagi ini akan melaksanakan observasi. Bagaimana persiapannya barangkali Pak Hilman? Alhamdulillah Pak. Insya Allah saya siap dalam nanti untuk observasi Pak. Ya. Barangkali yang menjadi tujuan utama dari observasi ini bagaimana Pak Hilman? Mungkin yang ingin saya kembangkan Pak yaitu tentang bagaimana cara mengajar saya lebih konstruktif lagi di anak dan anak lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Pak. Waduh, bagus ya, itu tujuan yang bagus dan penting. Apakah ada memang sasaran lain barangkali? Selain keinginan untuk meningkatkan keaktifan anak gitu Pak. Saya kira mungkin satu lagi kira-kira saya ingin anak itu ya selain aktif bisa lebih membuka wawasan terhadap topik-topik yang ada nantinya Pak gitu. Jadi jangan hanya menerima pembelajaran ini dari satu arah aja gitu Pak. Luar biasa ya, hebat sekali. Baik, sekarang bagaimana gambarkan situasi sekarang barangkali ya di dalam kelas ketika apa yang tadi tujuan ini dicapai. Nah ini Pak, seperti tadi yang saya sampaikan, keinginan saya ingin mengembangkan keaktifan siswa. Justru situasi sekarang sebagian besar Pak anak itu justru dalam pembelajaran terlihat pasif, dalam artian kita sebagai pengajar justru yang banyak aktifnya. Jadi seolah kita tujuannya ingin menjadi terpusat ke anak, tapi dengan kondisi pasifnya anak justru sekarang terpusat ke guru gitu Pak. Wah, tantangan yang luar biasa itu, itu Pak, ya, betul, Pak. Yang menarik. Tapi apakah memang ada faktor yang mempengaruhinya? Mungkin karena kebetulan saya pelajaran produktif Pak.
dengan satu kali pertemuan biasa sampai 6 JP gitu ya, 6 jam pembelajaran. Apakah ini juga ada faktor misalkan anak jenuh atau misalnya juga anak ya di rumahnya atau begadang atau apalah Pak. Ya, mungkin seperti itu Pak. Ini hanya perkiraan aja dulu Pak. Iya. Tapi barangkali ada gambaran bahwa untuk menyelesaikan hal itu bagaimana? Nah, opsi yang ada saya kira pertama untuk mengaktifkan anak lebih dalam KBM ini aktif ya, pertama saya lebih menekankan tentang pembelajaran yang berbasis proyek Pak. Nah, terus yang proyek yang saya kira mungkin nanti anak akan lebih fokus lagi dan tidak ada yang tanda kutip mungkin anak yang nganggur nanti dalam praktiknya gitu. Iya, berbasis proyek Iya, ya. betul. Opsi yang kedua barangkali. Tapi yang langsung bisa diterapkan begitu dari dua opsi tadi barangkali menurut hemat Bapak. Ya saya kira selain berbasis proyek, nah dalam prosesnya dalam berbasis proyek juga mungkin saya akan melakukan metode atau pendekatan berupa diskusi kelompok. Anak akan dibagikan kelompok dengan memberikan tema yang berbeda, walaupun itu dalam satu materi. Nanti dalam kelompok tersebut akan dibagi dan anak akan mempresentasikannya gitu. Jadi saya kira ini mungkin akan memancing keaktifan juga Pak. Oke, luar biasa barangkali. Tapi pada pertemuan keberapa itu mau diterapkan hal itu? Barangkali Saya kira ya setelah pertemuan ini minggu depan insya Allah bisa saya terapkan dan akan saya merevisi juga mungkin nanti ke depannya, yaitu di modul ajarnya juga. Ya, itu barangkali yang cukup bagus sekali ya ide, bahkan ya ada kalanya kita juga harus berprinsip lebih cepat, lebih baik barangkali gitu. Mudah-mudahan dengan proses nanti yang namanya Tirta itu akan memberikan manfaat besar bagi Pak Hilman ya, untuk itu barangkali terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan tujuan utama dalam proses PBM-nya itu tercapai. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Selamat siang. Siang Pak. Selamat siang Bapak, gimana Bapak kabarnya? Siang Ibu, alhamdulillah kabarnya baik sekali. Bagaimana Pak perasaannya setelah coaching tadi barusan Bapak yang dilakukan hari ini Bapak? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, namun memang ya dalam proses tadi coaching cukup lega juga Bu ya kalau setelah dilaksanakan. Yang tadinya dibayang-bayang gimana setelah dijalani dengan proses dan alur Tirta, alhamdulillah. Iya. Menurut Bapak tadi penilaiannya, Bapak kan sudah dari awal sampai akhir nih. Penilaiannya gimana? Apakah sungguh luar biasa atau gimana? Apakah Bapak kurang puas atau gimana? Ya, kalau dari segi konsep yang telah saya pelajari berdasarkan jalur alur Tirta itu semuanya hemat saya ya Bu, itu terpenuhi. Namun memang ada beberapa barangkali yang perlu penguatan terutama dalam proses penggalian informasi dari coach itu sendiri. Ya ini menurut saya Pak ya sebagai observer Pak ya, tadi luar biasa Bapak coaching yang Bapak lakukan dengan coach tadi sangat bagus sekali. Bapak sudah menggali informasi pertanyaan dengan bagus tadi saya melihatnya. Memang ada sedikit masukannya Pak ya dari saya, dari Bapak ya Pak ya sebagai observer gitu. Jadi di sini saya lihat adalah manajemen waktunya Bapak. Bapak terlalu buru-buru ke depannya atau Bapak bisa mengatur dengan lebih baik gitu, ya Pak ya. Itu masukan dari saya. Nah, sekarang saya pertanyakan adalah kan Bapak sudah tahu tadi ya masukan dari saya manajemen waktu. Solusinya ke depan bagaimana Bapak biar bisa lebih baik lagi gitu Bapak? Ya.
dalam hal pengelolaan kelas dan manajemen waktu barangkali ini yang mesti tadi diperhatikan oleh saya barangkali ya Bu. Dalam penerapannya ke depan barangkali kita optimalisasi sesuai dengan capaian dalam proses pembelajaran tersebut barangkali begitu. Iya, itu yang pertama Pak ya, optimal dalam pencapaian pembelajaran. Solusi kedua Pak, mungkin ada cara lain mungkin yang Bapak akan lakukan gitu. Jadi ada berbagai cara yang dilakukan. Itu yang pertama tadi optimal. Yang kedua mungkin Bapak bisa diutarakan gitu Bapak. Ya, Solusi kalau tidak tercapai seperti itu. Ya, nanti dalam modul pembelajarannya kita akan sekat-sekat sesuai dengan kebutuhan ya untuk manajemen waktunya gitu. Harus sesuai Pak ya, benar ya. Jadi Bapak akan melakukan solusi tadi ya dengan berkaitan dengan manajemen waktu. Pertama adalah optimal dalam capaian pembelajaran dan menggunakan modul tadi Pak ya. Ini yang mau dilakukan yang mana dulu Pak? Yang pertama atau yang kedua Pak? Opsi tadi Bapak. Yang lebih baik itu adalah yang kedua. Yang kedua ya Pak ya. Kenapa Bapak? Pengen tahu alasannya nih Pak. Nah, karena memang dalam proses manajemen waktu itu tergantung kepada tujuan yang ingin dicapainya. Apakah nanti itu dalam suatu materi itu memerlukan waktu yang cukup panjang ataupun tidak, itu barangkali ya. Iya, insya Allah Pak berhasil ya Pak ya. Iya. Nah, untuk pelaksanaannya Pak, apakah mau dikerjakan dalam waktu dekat atau kapan Bapak? Gitu. Iya. Mudah-mudahan itu ke depan Pak ya, ya. minggu depan juga sudah kita praktekkan untuk manajemen waktu yang tepat. Oh, Begitu, Bu. siap ya. Luar biasa Pak ya. Hari ini Bapak sudah luar biasa melakukan coaching sesuai dengan alur cerita Pak ya. Dan saya sudah observasi tadi dengan hasil yang luar biasa juga Bapak. Dan saya mengharapkan dalam ini ya solusi dalam manajemen waktu Bapak berhasil. Kedepannya Bapak lebih semangat lagi dalam peningkatan pembelajaran Bapak di kelas. Itu saja Pak dari saya dan semoga Bapak lebih semangat lagi dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu, terima kasih. Selamat siang. Siang Bapak. Assalamualaikum.